Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang stoikiometri reaksi. Langkah-langkah umum dalam menyelesaikan soal stoikiometri reaksi antara lain adalah, jadi setelah Anda membaca soalnya, yang pertama langkahnya adalah tuliskan bersama reaksi lengkap dengan wujudnya, lalu setarakan. Jadi buat persamaan reaksinya. Yang kedua, dari massa, jumlah partikel, volume gas ataupun molaritas zat yang diketahui, carilah molnya. Jadi langkah kedua adalah mencari mol zat yang diketahui. Yang ketiga adalah carilah mol zat yang ditanyakan. Dalam mencari mol zat yang ditanyakan, prinsipnya adalah bahwa koefisien itu sebanding dengan mol. Koefisien itu sebanding dengan mol. Mol zat yang ditanya sama dengan koefisien zat yang ditanya dibagi koefisien zat yang sudah diketahui dikalikan mol zat yang sudah diketahui. Mol zat yang diketahui ini dihitung dari cara yang kedua tadi. Yang terakhir, setelah mendapatkan mol zat yang ditanyakan, cari jawaban soal. Apakah itu massa, jumlah partikel, volume gas, atau molaritas zat dengan rumus konsep mol. Jadi langkah yang terakhir, yang keempat adalah menjawab pertanyaan dengan tepat. Biar lebih paham, mari kita coba lihat contoh soal yang pertama. Logam seng bereaksi dengan larutan asam klorida, menghasilkan larutan seng klorida dan gas hidrogen. Jika digunakan 6,5 gram seng, tentukan volume gas hidrogen yang dihasilkan dalam kondisi RTP. Diketahui ARZN adalah 65, H1 dan Cl 35,5. Oke. Mari kita tuliskan reaksinya. Logam seng bereaksi dengan larutan asam klorida. Logam seng itu Zn. Logam berarti bentuknya padat, solid, kita tuliskan dalam tanda kurung. Ditambah HCl, asam klorida, bentuknya larutan, kita tuliskan aqua dalam kurung. Nah, menjadi ZnCl2 aqua larutan ditambah gas H2. Gas H2 itu atau gas hidrogen itu lambangnya adalah H2. Tetapi kalau hanya hidrogen, H. Jadi dalam hal ini gas hidrogen lambangnya adalah H2 dalam bentuk gas. Nah, dalam hal ini tentunya belum setara, maka harus kita setarakan. Urutan penyetaraan reaksi adalah dimulai dari logam. Dalam hal ini Zn, kita lihat Zn kanan dan kiri sama, koefisiennya 1. Angka di depan zat itu namanya koefisien. Zn kanan 1, kiri juga 1. Kemudian yang non logam siapa? HCl. Mohon maaf, yang non logam adalah Cl. Cl di kanan ada 2, Cl2, ZnCl2, kemudian kiri ada HCl, maka di depan HCl diberi koefisien 2. Sehingga H menjadi 2 setara dengan yang kanan H2, Cl-nya juga menjadi 2 setara dengan yang kanan Cl2. Reaksi sudah setara, kita lanjutkan. Yaitu menghitung mol dari zat yang diketahui. Dalam hal ini yang diketahui adalah massa seng, yaitu 6,5 gram. Maka massa ini bisa dihitung molnya. Hubungan massa dengan mol adalah bahwa massa sama dengan mol kali AR atau M sama dengan N kali AR. Karena dalam hal ini diketahui Zn, maka MZn sama dengan NZn kali RZn.
Masanya 6,5, N-nya kita cari, kemudian AR-nya Zn itu 65, sudah diketahui, tinggal dimasukkan. Sehingga N mol dari Zn sama dengan 6,5 dibagi 65, hasilnya adalah 0,1 mol. Nah, angka 0,1 mol ini kemudian kita letakkan di bawah persamaan reaksi. Zn kita tuliskan 0,1 mol. Langkah berikutnya, langkah ketiga adalah mencari mol zat yang ditanya. Dalam hal ini yang ditanyakan adalah volume gas hidrogen H2. Nah, maka kita hitung mol H2 berdasarkan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Caranya mol H2 atau kita tuliskan NH2 sama dengan koefisien yang ditanya H2 dibagi koefisien yang diketahui Zn dikalikan molnya yang diketahui Zn. Jadi NH2 sama dengan koefisien H2 per koefisien Zn kali mol Zn. Nah, koefisien H2 berapa? Kita lihat di depan H2 itu tidak ada angka. Kalau tidak ada angka artinya 1. Sehingga koefisien H2 adalah 1. Koefisien Zn yang sudah diketahui molnya juga 1. Dikalikan molnya Zn 0,1. Sehingga mol H2 sama dengan 0,1 mol. Terakhir, menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah berapa volume gas hidrogen pada keadaan RTP, room temperature and pressure. Artinya pada kondisi suhu ruangan. Rumusnya apa? Kalau suhu kondisi ruangan, rumusnya adalah VH2 sama dengan mol H2 dikalikan 24. Jadi pada kondisi RT, V sama dengan N kali 24. Sehingga kita tinggal masukkan NH2. N dari H2, mol dari H2 adalah 0,1 dikalikan 24, hasilnya 2,4. Oke, lanjut contoh soal kedua. Sebanyak 100 ml larutan perak nitrat 0,1 molar bereaksi dengan larutan natrium karbonat berlebih, membentuk endapan perak karbonat dan larutan natrium nitrat. Tentukan massa endapan yang terjadi. Diketahui ARAG 108, N14, O16, Na23 dan C sama dengan 12. Oke. Kita tuliskan reaksinya dulu. Perak nitrat dalam bentuk larutan, beri kita tuliskan AgNO3 dalam kurung aqua. Ditambah natrium karbonat. Natrium karbonat itu Na2CO3. Larutan, kita tuliskan Ag dalam kurung, menjadi perak karbonat solid. Perak karbonat dalam bentuk endapan. Endapan itu berarti padat. Sehingga kita tuliskan Ag2CO3 dalam kurung solid, padat. Ditambah larutan natrium nitrat. Sehingga kita tuliskan NaNO3 aqua, larutan. Nah, selanjutnya setelah kita tuliskan, maka kita setarakan. Cara menyetarakan tadi bagaimana? Urutannya adalah logam, non-logam, H, kemudian baru O. Dalam hal ini, logamnya adalah Ag dan Na. Kita lihat Ag sebelah kanan. Ag ruas kanan, di situ ada Ag2ClO3, berarti Ag-nya ada 2. Maka Ag kiri kita beri angka koefisien 2. Saya beri titik merah itu.
Jadinya 2AgNO3. Kemudian logam kedua adalah Na. Na di ruas kiri ada 2. Na2CO3. Berarti Na-nya ada 2. Maka yang sebelah kanan NaNO3 kita beri koefisien 2. Yang sebelah kanan titik 2 itu ya. Oke. Dengan demikian maka reaksi sudah setara. Karena O-nya sudah sama, C-nya juga sudah sama. Oke, reaksi sudah setara. Kemudian langkah kita yang kedua adalah mencari mol zat yang diketahui. Dalam hal ini yang diketahui adalah 100 ml larutan perak nitrat 0,1 molar. Ada mililiter atau volume, ada molar. Maka kita bisa mencari mol AgNO3 dengan rumus M kali V. Karena molar itu mol per V. Sehingga N mol AgNO3 adalah molar kali V. Molarnya 0,1. Kemudian volumenya 100 ml itu adalah 0,1 liter. Karena harus jadikan 1 liter dalam satuan liter. Sehingga mol AgNO3 ketemunya 0,01 mol. 0,01 mol. Nah, langkah kedua selesai. Berikutnya adalah langkah ketiga. Langkah ketiga, kita harus menuliskan jumlah mol yang sudah diketahui yaitu AgNO3 sebanyak 0,01 di bawah persamaan reaksi. Ini kita anggap sebagai mol yang diketahui. Maka kita akan mencari mol yang ditanya. Yang ditanya adalah AgNO3. Yang ditanya adalah AgNO3. Tentukan massa endapan. Yang terjadi endapannya adalah perak nitrat. Perak karbonat AgNO3. Nah, kita tinggal lihat. Perak karbonat molnya kita cari dengan perbandingan koefisien dengan mol. N Ag2CO3 sama dengan koefisien Ag2CO3 dibagi koefisien AgNO3 yang sudah diketahui dikalikan molnya AgNO3 sehingga koefisien AgCO3 kita lihat reaksinya AgCO3 Ag2CO3 koefisiennya 1 kemudian AgNO3 koefisiennya 2 sehingga 1/2 kali 0,01 hasilnya adalah 0,005 mol. Hasil ini kita tuliskan di bawah persamaan reaksi yang kita beri titik 2 merah. Ag2CO3 ruas kanan sama dengan atau molnya kita tuliskan 0,05. Berikutnya kita akan mencari jawaban yang ditanyakan. Pertanyaan ditanyakan. Massa endapan. Massa itu rumusnya adalah mol kali mR. Nah, kita hitung dulu mR-nya Ag2CO3. Lihat pojok kanan atas. Ag2CO3 mR-nya berarti Ag-nya 2. Berarti 2 kali 108. Ditambah C-nya 1. 1 kali 12. Ditambah O-nya 3, berarti 3 kali 16. 216 tambah 12 tambah 48 hasilnya 276. Sehingga massa Ag2CO3 tinggal dimasukkan N kali mR. N-nya 0,005 kali 276 hasilnya 1,38 gram. Karena massa hasilnya mesti dalam gram. Contoh soal yang ketiga.
Gas metana CH4 dibakar sempurna dengan 1,12 liter gas oksigen pada keadaan STP, menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Tentukan massa gas metana yang dibakar, volume uap air yang dihasilkan dalam STP, kemudian jumlah partikel gas karbon dioksida yang dihasilkan. Diketahui ARC 12, H1 dan O16. Nah, dalam hal ini, maka yang diketahui pertama kali apa nih? Yang diketahui adalah volume dari gas oksigen, yaitu 1,12 liter dalam STP. Nah, dalam STP, mol sama dengan volume sama dengan mol kali 22,4. Ini dari rumus konsep mol. Kondisi STP, maka volume sama dengan mol kali 22,4. Maka kita hitung volumenya oksigen 1,12, molnya kita cari dikalikan 22,4. Sehingga N atau mol O2 1,12 dibagi 22,4 hasilnya 0,05 mol. Mol oksigen ini kita masukkan, mol oksigen ini kita masukkan di bawah atau kita taruh di bawah persamaan reaksi. Jadi 2O2 bawahnya kita berikan 0,05 mol. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencari setelah molnya diketahui, molnya O2, maka sebenarnya ini ketiga-tiganya itu dicarikan. Massa gas metana ditanyakan, volume uap air H2O ditanyakan, jumlah partikel gas karbon dioksida ditanyakan. Karena semuanya ditanyakan, maka kita tuliskan semua molnya dulu dengan cara membandingkan. O2 dengan koefisien 2 memiliki 0,05. Maka CH4 dengan koefisien 1, nilai molnya ya berarti 1/2 kali 0,05 hasilnya 0,025. CO2 koefisiennya juga 1 sama dengan CH4, berarti molnya 0,025. H2O koefisiennya 2, berarti molnya sama dengan 0,05. Nah, karena mol berbanding dengan koefisien, maka Anda tidak perlu menghitung dengan cara perbandingan koefisien tadi. Mestinya sudah bisa. Kalau koefisiennya 2 0,05, maka koefisien 1 mestinya separuhnya 0,025. Pertanyaan A, massa CH4. Massa berarti mol kali mR. M sama dengan N kali mR. Molnya CH4 0,025 dikalikan mR-nya CH4, maka kita hitung. C-nya 1 kali 12 ditambah H-nya 4 kali 1. Berarti 12 dengan 4, 16. Sehingga massa sama dengan 0,025 dikalikan 16 sama dengan 0,4 gram. Jadi massa metana yang dibakar adalah 0,4 gram. B. Volume uap air yang dihasilkan pada STP. Volume itu adalah pada STP rumusnya volume sama dengan mol kali 22,4. Molnya H2O kita lihat dalam persamaan reaksi 0,05 dikalikan 22,4 hasilnya adalah 1,12 liter. C. Jumlah partikel gas karbon dioksida yang dihasilkan. Jadi jumlah partikel dalam konsep mol itu lambangnya X. Jumlah partikel CO2 berarti X CO2 sama dengan mol kali L. L adalah bilangan Avogadro. Molnya CO2 kita lihat 0,025
dikalikan L Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 0,1505 kali 10 pangkat 23. Sehingga jumlah partikel CO2 adalah, kita jadikan bentuk baku, komanya geser ke belakang, pangkatnya turun 1. Jadilah 1,505 kali 10 pangkat 22 molekul. Karena CO2 itu senyawa, maka partikelnya berupa molekul. Soal keempat, suatu logam L bereaksi dengan asam sulfat menurut persamaan reaksi. L solid ditambah 2SO4 aqua menjadi L2SO4 aqua, L2SO4 3 kali aqua plus H2 gas. Belum setara. Jika digunakan 5,4 gram logam L, ternyata menghasilkan 7,38 liter gas hidrogen pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Tentukan massa atom relatif dari logam L. Diketahui air H1, S32, dan O16. Nah, ini begini, suatu logam L. L ini berarti logam yang inisialnya itu belum jelas. Nanti dengan kita mencari AR-nya, AR dari logam L ini, maka L bisa dipastikan logam apa. Jadi L ini bukan logam yang lambangnya L, tidak, tetapi suatu logam L boleh, logam X juga boleh. Jadi kebetulan ditambahkan suatu logam L. Oke, yang kedua, reaksinya belum setara, maka wajib disetarakan. Cara menyetarakan tadi urutannya adalah logam, non-logam, H, dan O. Logamnya L berarti ruas kanan L2SO4, berarti L-nya ada 2. Ruas kiri kita berikan angka 2 atau koefisien 2 di depan logam L. Jadi 2L solid. Kemudian non-logamnya siapa nih? Ini berarti SO4. SO4-nya ada berapa ruas kanan? Ada 3. Maka ruas kiri 3H2SO4 kita beri koefisien 3. Oke. Dengan demikian, maka jumlah H di ruas kiri jadi berapa? 3H2SO4, berarti hanya 3 kali 2, 6. Maka ruas kanan H2 kita berikan koefisien 3. Maka reaksinya setara. 2L solid ditambah 3H2SO4 aqua menjadi L2SO4 3 kali aqua plus 3H2 gas. Nah, ini dalam hal ini ada 2 yang diketahui, yaitu logam L-nya 5,4 gram dan 7,38 liter gas hidrogen. Untuk logam L ini ada massa, tetapi AR-nya kan belum diketahui. Jadi jangan untuk menghitung mol awal. Mol awal kita hitung dengan menggunakan 7,38 liter gas hidrogen pada 27 derajat Celcius 1 atm. Artinya ini pada kondisi bukan STP, bukan RTP, tapi pakai gas ideal. Rumus gas ideal sama dengan apa? PV sama dengan nRT. Kita hitung. Jadi PV sama dengan nRT. Tekanannya 1 atm. V-nya 3. Volumenya 7,38. Sama dengan N-nya kita cari. Kemudian R-nya 0,082. T-nya 27 derajat Celcius. Dalam persamaan gas ideal, T harus dalam Kelvin. Caranya Celcius ditambah 273. Sehingga 27 ditambah 273 hasilnya adalah 300 Kelvin. Sehingga suhunya kita masukkan angka 300. Sekali lagi, P-nya 1, V-nya 7,38, N kita cari, R-nya 0,082, dan suhunya 300 Kelvin.
Nah, kalau kita hitung 1 kali 7,38 hasilnya 7,38. Kemudian 0,082 kali 300 hasilnya 24,6 kali NH2. Sehingga NH2 7,38 dibagi 24,6 hasilnya 0,3 mol. Nah, berarti saya beri titik 1, kita tuliskan di bawah persamaan reaksi 3H2 molnya 0,3. Ini sebagai mol yang diketahui. Nah, dari sini maka kita juga bisa menggeser dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. 3H2 0,3 mol, maka 2L dituliskan 0,2 mol. Koefisien 3 0,3, maka naik koefisiennya 2 ya 0,2. Kita mulai menghitung menghitung AR logam L dengan rumus mol. Massa sama dengan mol kalikan AR, hubungan mol dengan AR. M sama dengan N kali AR. Kita masukkan massanya 5,4 sama dengan molnya 0,2 dikalikan AR L. Sehingga AR L sama dengan 5,4 dibagi 0,2 hasilnya 27 gram per mol. Nah, gitu. Jadi dalam hal ini, dalam stoikiometri ini hampir semua hitungan didasarkan kepada mol. Jadi silahkan diingat kembali, dipastikan Anda bisa bahwa ada hubungan antara mol dengan massa, mol dengan jumlah partikel, mol dengan volume, dan mol dengan molaritas. Terima kasih, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.